Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Rakernas kelima PDI Perjuangan, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Nadila Soleh yang sudah siap mengabarkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Nadila, silahkan. Ya, Vena Prima dan juga pemirsa, selamat siang. Ini sekiranya 20 menit lagi pembukaan Rakernas PDI Perjuangan ini akan dimulai. Tentunya dapat kami gambarkan situasi terkini di lokasi Rakernas kelima PDI Perjuangan yang begitu ramai dipadati oleh kader-kader PDI Perjuangan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Informasinya pada hari ini di pembukaan Rakernas ini akan dihadiri oleh kurang lebih 4.000 kader PDI Perjuangan yang mewakili setiap provinsi di Indonesia. Ada sejumlah pembahasan yang akan dibahas dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan ini, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam Rakernas ini, saya akan mengajak Anda untuk berbicara dengan narasumber saya. Sudah bersama dengan saya di sini ada Bapak Masinton Pasaribu yang merupakan OC Rakernas PDI Perjuangan yang kelima. Assalamualaikum, selamat sore Bung Masinton. Oke, Bung Masinton, ini kita lihat ya situasi di Ancol saat ini begitu ramai dipadati oleh kader-kader PDI Perjuangan ini. Ini boleh diinfokan kepada pemirsa TV One, ada berapa banyak kader yang hadir, kemudian juga nanti di pembukaan ini kan ada infonya ada 4.000. Kemudian setelah itu akan ada dari mana saja, Mas Masinton? Ya, pembukaan Rakernas ini dihadiri lebih kurang berkisar 7.000 tamu dan undangan beserta kader. Nah, peserta Rakernas ini sendiri berjumlah lebih kurang 5.225 yang diikuti oleh seluruh elemen partai dari DPP partai, kemudian badan sayap partai, dan juga DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Nah, tentu agenda Rakernas ini berlangsung selama 3 hari. Tanggal 24, 25, dan 26 Mei 2024 ini. Ini sebagai PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang pemilu legislatif, kita harus terus melakukan konsolidasi internal ya, dan juga menyiapkan kader-kader dan mesin partai politik untuk menyongsong momentum pilkada nanti. Nah, kemudian selain itu juga kita akan membahas sikap politik dan juga agenda serta program kerakyatan PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah tentunya. Nah, tahapan Prarakernas ini dimulai dengan pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, yang itu dibawa secara maraton oleh pelari ya dari Grobogan hingga ke Jakarta kemarin sore. Nah, artinya apa? Api ini disimbolkan sebagai suluh penerang untuk membawa terang buat demokrasi, kebangsaan, dan kerakyatan. Nah, tentu ya, kalau Bung Karno menyampaikan warisi apinya, jangan abunya, maka tema PDI Perjuangan itu api perjuangan nan tak kunjung padam, seperti itu. Tadi Bung Masinton sempat menyinggung soal konsolidasi gitu. Yang dinantikan oleh pemirsa TV One ataupun masyarakat Indonesia adalah kita akan menyambut pilkada. Apakah nantinya dalam pilkada tersebut, dalam pilkada tersebut PDI Perjuangan akan berkonsolidasi dengan partai politik lainnya, atau yang dipersiapkan oleh PDIP seperti apa? Ya, tentu kita kan sadar betul bahwa membangun bangsa ini tidak bisa sendiri-sendiri. Maka PDI Perjuangan akan melakukan langkah-langkah konsolidasi di tiap provinsi dan tiap daerah, ya, disesuaikan dengan konteks politik lokalnya, disesuaikan dengan konteks kearifan masyarakatnya, seperti itu. Dan jadi kenapa? Ya, karena kontestasi pilkada itu bukan sekedar ajang menang, tetapi di situ adalah bagian dari mengkonsolidasi program-program kerakyatan ya, untuk kesinambungan pembangunan di Indonesia ke depan, seperti itu. Oke, Bung Masinton, tentunya dalam hari ketiga Rakernas nanti akan ada sejumlah rekomendasi-rekomendasi. Salah satunya tentu akan ada rekomendasi tentang bagaimana strategi pemenangan PDI Perjuangan dalam pilkada nanti. Ini boleh diceritakan spill sedikit gitu tentang hal ini, Bang? Nah, tentu ini kan kita baru mau masuk pembukaan jam 2 nanti ya. Nah, tentu semuanya nanti akan dibahas tentunya di komisi yang khusus tentang bahas pilkada. Nah, tentu ya bagi PDI Perjuangan yang lebih utama itu adalah bagaimana mengedepankan aspek menjaga demokrasi, menjaga spirit kebangsaan, menjaga
keberpihakan terus-menerus kepada rakyat tadi itu yang menjadi concern utama dari PDI Perjuangan, seperti itu. Maka dilambangkan bahwa kenapa api perjuangan, api abadi yang dibawa dari Merapen itu ya disimbolkan dengan secara lari estafet maraton sebagai sebuah sportivitas dan spirit juang yang harus berlangsung terus-menerus secara estafet dilakukan oleh segenap kader-kader PDI Perjuangan. Oke, Bung Masinton, artinya dalam Rakernas ini segala hal akan dipersiapkan oleh PD Perjuangan, baik itu sikap politik, kemudian tadi juga akan ada pembahasan tentang ekonomi kerakyatan, begitu, kemudian juga tentang tentang konsolidasi pilkada, begitu. Boleh Bang Masinton dijelaskan secara singkat begitu, apakah nanti dalam hasil Rakernas ini akan mengikat semua kader-kader PDI Perjuangan atau seperti apa? Ya, tentunya ya keputusan ini kan rapat kerja nasional ya. Keputusan rapat itu ya pasti menjadi acuan buat seluruh elemen kader, baik itu di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Kemudian agenda-agenda program yang sudah diputuskan dalam Rakernas ya tentu itu akan dijalankan oleh seluruh elemen kader, seperti itu. Siap, terima kasih Bung Masinton untuk penjelasannya. Baik, Vena, Prima dan juga pemirsa, itulah perbincangan singkat kami dengan Masinton Pasaribu yang merupakan salah satu panitia acara dalam Rakernas yang tadi juga sudah menjelaskan tentang sejumlah pembahasan yang akan dibahas dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadila.